Bab 1466, Musim Semi Kuning, Huang Quan, Kemarahan Ilahi. Iblis Shen Huang Quan. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Yao Ming. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan bertanya, "Mengapa? Mungkinkah Demon Shen Huang Quan yang legendaris ini terkait dengan suku Pithon Nine Tenang Deep Ground Anda?" "Haha, Demon Shen Huang Quan secara alami bukan anggota sukuku, tapi dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan sukuku. Setelah ahli pamungkas ini jatuh saat itu, warisan yang dia tinggalkan telah lenyap seiring berjalannya waktu." Yao Ming tertawa. Dia dengan lembut melanjutkan, "Ada tablet batu Huang Quan di suku Pithon 9 Tenang Deep Ground saya. Itu telah diwariskan sejak zaman kuno. Semua pengetahuan tentang Demon Shen Huang Quan dicatat di loh batu ini. Bahkan dikabarkan bahwa darah esensi dari Demon Shen Huang Quan masih ada jauh di dalam tablet batu." "Esensi darah?" Tangan Xiao Yan gemetar tanpa meninggalkan jejak. Ada desas-desus bahwa Demon Shen Huang Quan memiliki setengah kaki di kelas Doudi. Kekuatannya hampir mencapai puncak. Darah seorang ahli yang hampir mencapai kelas Doudi secara bertahap akan mulai berubah. Jika dia berhasil melangkah ke level itu, generasi masa depannya akan dapat menikmati kekuatan garis keturunannya dan dilindungi selama 100 generasi. Klan kuno lainnya akan terbentuk. Tentu saja, Demon Shen Huang Quan telah gagal membuat langkah terakhir sampai hari kematiannya. Oleh karena itu, keturunannya tidak menikmati berkah seperti itu. Meskipun kekuatan garis keturunannya tidak dapat mencapai keturunannya, darah esensi dari Demon Shen Huang Quan adalah daya tarik besar bagi seorang elit Do Sheng. Jika seseorang mendapatkannya, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya. Karena tablet batu Huang Quan itu menyembunyikan rahasia besar, mengapa suku Pithon 9 Tenangmu belum mengekstraknya sampai sekarang? Daya pikat darah esensi dari Demon Shen Huang Quan menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya saat dia mengajukan pertanyaan. "Haha, saudara Xiao Yan tetap berhati-hati seperti biasanya. Tablet batu Huang Quan adalah harta karun utama suku Pithon Nine Tenang Deep Ground saya. Ada 3 keterampilan Dou tertulis di atasnya. Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Palm masing-masing adalah level rendah kelas Tian dan level menengah kelas Tian. Mereka sangat kuat. Namun, hanya kepala suku dan beberapa sesepuh yang bisa melatihnya." Yao Ming tertawa dan menjawab, "Huang Quan Finger, Huang Quan Palm, bagaimana dengan skill Du yang terakhir?" Xiao Yan mengangguk. Dia tampaknya tidak menginginkan salah satu dari keterampilan ini. Keterampilan Dou kelas Tian mungkin membanggakan kekuatan luar biasa, tetapi itu tidak menyebabkan dia merasakan godaan yang sangat besar. Bagaimanapun, dia memiliki cukup banyak keterampilan Dou kelas Tian. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Yao Ming menyeringai dan menjawab, "Kemarahan ilahi musim semi kuning." Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jari musim semi kuning memutuskan hidup dan mati. Kemarahan musim semi kuning menghancurkan jiwa seseorang? Skill Dou yang digunakan oleh Demon Shen Huang Quan, Yellow Spring Divine Anger. Hati Xiao Yan akhirnya sedikit terguncang pada saat ini. Huang Quan Divine Anger, lebih tepatnya, semacam Sonic Dou skill. Selain itu adalah keterampilan Dou Sonic tingkat tinggi kelas Tian. Tercatat dalam teks-teks kuno bahwa kemarahan ilahi Huang Quan adalah sesuatu yang menyebabkan ekspresi bahkan beberapa elit Do Sheng berubah. Setidaknya 9 dari 10 ahli top yang telah mati melawan Demon Shen Huang Quan jiwa mereka dihancurkan secara paksa oleh kemarahan ilahi Huang Quan. Keterampilan Dou tingkat tinggi kelas Tian. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat skill Dou pada level ini. Berdasarkan apa yang dia ketahui, bahkan reinkarnasi Buddha marah yang dia pahami tidak dapat menandingi kemarahan ilahi Huang Quan. Tentu saja, jika Xiao Yan berhasil menelan dan memurnikan api teratai iblis pemurnian,
kekuatan api teratai Buddha yang marah kemungkinan tidak akan lebih lemah dari kemarahan ilahi Huang Quan. Dalam hal kekuatan destruktif yang sebenarnya, kemarahan ilahi Huang Quan mungkin lebih rendah daripada api teratai Buddha marah, tetapi itu masih dianggap sebagai senjata mematikan. Bahkan para ahli dengan level yang sama akan menderita pukulan serius pada jiwa mereka jika mereka ceroboh. Perlu diketahui bahwa jiwa seseorang adalah dasar dari orang itu. Jika jiwa seseorang rusak, gejala sisa yang dihasilkan akan berkali-kali lebih buruk daripada cedera fisik. Dengan kata lain, jika Xiao Yan berhasil menguasai Yellow Spring Divine Anger, bahkan bintang 3 Do Sheng akan menderita jika Do Sheng itu lengah. Haha, itu adalah keterampilan Dou yang terkenal dengan Demon Sen Huang Quan Divine Anger. Yao Ming tertawa, merasa sangat puas dengan kejutan Xiao Yan. Menurut apa yang Anda katakan, bahwa Yao Xiaotian dan penatua pertama seharusnya berlatih, kuning. Musim semi kemarahan ilahi, kan? Jika mereka menggunakan skill Du ini, kami tidak akan bisa memblokir mereka. Xiao Yan menjawab. Jika Yao Xiaotian dan penatua pertama telah berhasil berlatih menguasai kemarahan ilahi musim semi kuning, itu akan menjadi situasi yang sama sekali berbeda. Keterampilan Dou tingkat tinggi kelas Tian relatif jarang bahkan selama zaman kuno. Itu secara alami bahkan lebih jarang sekarang. Ini tidak mudah. Tak seorang pun di suku kami yang pernah mempraktekkan Yellow Spring Divine Anger karena skill Du tersembunyi jauh di dalam Stone Tablet. Kami tidak dapat memperoleh metode untuk mempraktikkannya. Selain itu, tidak ada yang berani menghancurkan tablet batu dengan paksa karena kami takut merusak darah inti iblis Saint di dalam. Yao Ming tertawa sebagai tanggapan. Kalau begitu, apa niat saudara Yao dengan mengatakan ini padaku? Bahkan banyak generasi ahli dari suku Pithon 9 Serene Deep Ground tidak dapat memperoleh metode untuk berlatih kemarahan ilahi musim semi kuning ini. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuk kita. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Haha, orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tapi sepertinya itu tidak akan menjadi masalah bagi saudara Xiao Yan. Yao Ming menjawab sambil tersenyum. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia dengan cepat menyilangkan jarinya, menyeringai, dan bertanya, api surgawi. Satu-satunya aspek unik dari dirinya tampaknya adalah api surgawinya. Api surgawi mungkin kuat, tetapi tablet batu Huang Quan ini tidak ada hubungannya dengan itu. Yang kami butuhkan adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ada roh sisa dari Demon Sen Huang Quan yang berjaga di dalam loh batu. Metode untuk berlatih kemarahan ilahi musim semi kuning terletak di dalam. Yao Ming tertawa. Kami para binatang ajaib tidak terlalu memperhatikan kekuatan spiritual. Bahkan dengan kekuatanku, kekuatan spiritualku hanya mirip dengan seorang alkemis tingkat 7, tapi aku tidak dapat menaklukkan roh sisa itu pada level ini. Setelah menyelidiki selama 1000 tahun, kami telah menemukan bahwa jiwa yang setidaknya telah mencapai keadaan surgawi akan berhasil memasuki tablet batu. Tetapi jiwa dari keadaan ini biasanya hanya dimiliki oleh beberapa alkemis Grandmaster sejati. Di masa lalu, suku mendiskusikan untuk mempekerjakan seorang guru alkemis, tetapi ide ini dibuang karena kami khawatir bahwa mengekspos tablet batu Huang Quan mungkin akan membawa beberapa masalah yang tidak perlu. Bagaimanapun, darah esensi dari Demon Sen Yao Sheng juga tersembunyi di dalam tablet. Jika berita ini menyebar, bahkan beberapa elit Do Sheng mungkin terlibat. Bahkan beberapa anggota suku hanya tahu tentang keberadaan lempengan batu Huang Quan, tetapi mereka tidak tahu rahasia yang disembunyikannya. Xiao Yan tersenyum. Dia memandang Yao Ming dan berkata, kamu cukup percaya padaku untuk memberitahuku rahasia yang begitu penting. Saudara Xiao Yan, tebakan acakmu ini tidak perlu. Alasan saya mengungkapkan rahasia ini kepada Anda sebagian karena saya ingin membalas budi Anda. Lagi pula, saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih.
Alasan lain adalah karena saya ingin meminjam kekuatan Anda untuk membuka tablet batu dan memungkinkan saya untuk tumbuh lebih kuat untuk sepenuhnya mengendalikan suku Pithon 9 tanah yang tenang. Yao Ming tampaknya menyadari pikiran Xiao Yan saat dia berbicara dengan kuburan. Ekspresi mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Yao Ming. Yao Ming menatap matanya tanpa berpaling. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya setelah mereka saling memandang untuk sementara waktu. Dia merenung sejenak dan berkata, "Kalau begitu, biarkan aku mencoba dan melihat apakah aku bisa menangani sisa jiwa Demon Saint di dalam tablet batu." "Haha, kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada saudara Xiao Yan atas bantuanmu." Yao Ming bersukacita dan tertawa setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Namun, tidak ada terburu-buru. Saudara Xiao Yan telah mengalami pertempuran besar hari ini. Kalian semua harus beristirahat selama 1 malam sementara aku menyelesaikan berbagai masalah di dalam suku. Aku akan membawa kalian semua ke tablet batu Huangquan besok pagi. Ya, baiklah. Denin Serene Deep Ground Pithon telah mengalami perubahan drastis. Secara alami akan ada beberapa insiden berdarah di malam hari, tetapi kelompok Xiao Yan tidak peduli dengan masalah berdarah ini. Bagaimanapun, ini adalah masalah internal yang terkait dengan suku orang lain. Itu bukan tempat mereka untuk campur tangan. Malam kekacauan berlanjut hingga fajar sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Yao Ming sudah muncul di kediaman kelompok Xiao Yan ketika matahari tersebar dari langit. Setelah itu, dia memanggil kelompok sisa kelompok, dan mereka menuju ke belakang gunung. Kelompok Xiao Yan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dalam 10 menit lebih singkat, mereka telah mendarat di dekat altar kuno di belakang Yao Ming. Altar ini sangat megah. Itu dulu dengan bebatuan hijau besar. Yang satu menghadap ke pegunungan di sekitarnya sementara yang satu berdiri di dekat altar. Kelompok Xiao Yan perlahan mendarat di sebelah altar. Di tengah alun-alun ada tablet batu kuning pucat berukuran 1000 kaki. Itu berdiri di tempat itu dengan elf sementara aura kuno menyebar darinya, menyebabkannya tampak seolah-olah sudah ada selamanya. Apakah ini tablet batu Huangquan yang legendaris? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mempelajari tablet batu besar itu. Banyak simbol misterius telah terukir di atasnya sementara cahaya yang tidak biasa samar-samar berkedip. Tablet batu itu memiliki cetakan tangan sedalam 5 kaki yang diukir di dalamnya. Sebuah informasi misterius menyebar dari dalam sidik jari. Kemungkinan ini yang disebut metode pelatihan Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Palm. Yao Ming membungkuk rendah ke tablet batu ini. Setelah itu, dia perlahan mundur. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berkata, "Ini adalah tablet batu Huangquan dari suku Pithon 9 dalam tanahku yang tenang. Yellow Spring Divine Anger dan darah esensi Demon Saint tersembunyi di dalamnya. Apakah kita bisa mendapatkannya akan tergantung pada saudara Xiao Yan." Xiao Yan diam-diam mengangguk. Matanya serius saat menyapu loh batu. Dia bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat di dalamnya. Hanya sisa dari jiwanya yang sudah memiliki tekanan yang begitu kuat. Saya benar-benar bertanya-tanya ahli pamungkas macam apa Demon Saint Huangquan itu. Ingin meninggalkannya sebagai nama ini di sini, bukan Yellow Spring? Bab 1467, Pertempuran Jiwa. Saat itu, saya pernah mencoba untuk mendapatkan metode pelatihan Yellow Spring Divine Anger dan darah esensi Demon Saint di dalam tablet batu. Namun, kekuatan spiritual saya baru saja memasuki tablet batu ketika dipukul dan saya batuk darah karena kekalahan. Saya harus memulihkan diri selama setengah tahun untuk pulih. Yao Ming dengan lembut menghela nafas setelah melihat ekspresi serius Xiao Yan. Matanya berkeliaran di atas tablet batu dengan ketakutan saat dia berkata, "Meskipun kekuatanku saat ini berkali-kali lebih besar dari saat itu, aku punya perasaan bahwa nasibku tidak akan lebih baik bahkan jika aku melakukan upaya lain sekarang." Tablet batu memang mengandung kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kekuatan spiritual itu juga tampaknya memiliki semacam tekanan misterius.
Jika saya menebak dengan benar, pencapaian Demon Shen Huangquan dalam pelatihan jiwanya kemungkinan telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Xiao Yan mengangguk sedikit dan menjawab, bagaimana bisa seseorang yang setengah langkah di kelas Doudi menjadi orang yang sederhana? Yao Ming tertawa getir. Dia segera bertanya, bagaimana? Saudara Xiao Yan, apakah kamu percaya diri? Saya tidak percaya diri, tapi saya bisa mencoba. Mata Xiao Yan menatap tablet batu hanya untuk menggelengkan kepalanya dan menjawab. Meskipun jarak antara dia dan Demon Shen Huangquan seperti langit versus sungai, hanya ada sisa-sisa spiritual dari Demon Shen Huangquan di dalam tablet batu. Sulit untuk memprediksi pemenang jika mereka akan bentrok. Karena ini masalahnya, aku harus bergantung pada saudara Xiao Yan. Yao Ming bersukacita setelah mendengar jawaban ini. Kamu harus pergi sesegera mungkin jika kamu menemukan sesuatu yang salah. Iya? Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Tubuhnya bergerak sebelum dia muncul di kursi batu di depan loh batu. Dia perlahan duduk sementara jiwa di bawah alisnya mulai bergerak. Jangan biarkan siapapun menggangguku selama periode waktu ini. Xiao Yan dengan lembut berbicara. Tubuhnya bergetar sedikit sebelum sosok yang agak ilusi keluar dari alisnya. Akhirnya, itu berhenti di depan tablet batu. Yao Ming diam-diam memuji Xiao Yan setelah melihat bahwa jiwanya mengambil bentuk manusia yang mirip dengan tubuh aslinya. Masalah jiwa terlalu ilusi dan halus. Douki akhirnya mendominasi benua. Ada sangat sedikit ahli yang akan sangat menekankan pada pelatihan jiwa seseorang. Meskipun jiwa adalah fondasi seseorang, itu tidak dapat memperoleh efek yang mendominasi ketika bertarung dengan orang lain tanpa metode khusus yang tidak sebanding dengan upaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mempraktikannya. Oleh karena itu, kekuatan spiritual kebanyakan ahli hanya bisa disebut tingkat biasa. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengubah jiwa ilusi mereka menjadi tubuh substansi yang sebenarnya seperti yang bisa dilakukan Xiao Yan. Tubuh spiritual Xiao Yan digantung di depan tablet batu. Matanya memindai tablet. Itu lama kemudian sebelum dia mengambil langkah maju di depan kelompok Cailin. Tubuh yang agak ilusi bertabrakan dengan tablet batu. Ci! Permukaan tablet kuno tampak membentuk riak melingkar seperti cairan saat keduanya bertabrakan. Jiwa Xiao yang juga muncul seolah-olah telah dilahap dan anehnya menghilang di depan jimat batu. Gemuruh, petir meraung seperti badai di udara, mengandung aura kuno. Suara keras mengguncang alun-alun sampai bergetar. Apakah ini ruang tersembunyi di dalam tablet batu? Tubuh Xiao Yan melayang di udara. Dia melihat sekeliling ruang yang tidak biasa ini dan kejutan melintas di matanya. Setelah itu, dia melihat ke kejauhan ke apa yang tampak seperti tepi ruang ini. Santo Huangquan iblis ini benar-benar memenuhi reputasinya dengan mampu menciptakan dunia di tablet batu. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan dengan lembut menginjak udara. Dia perlahan berjalan lebih dalam ke ruang yang diciptakan. Halilintar di langit muncul seolah-olah sedang diaduk saat kakinya bergerak. Mereka tiba-tiba menyerangnya dari segala arah, tapi ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat serangan ini datang. Langkahnya tidak goyah. Setiap sambaran petir yang mencapai radius 50 kaki di sekitar tubuhnya tiba-tiba dihancurkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Seolah-olah dia berada di dalam penghalang pelindung. Bang! Petir itu tampaknya menyadari bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Xiao Yan saat dia terus menjelajah lebih dalam. Oleh karena itu, mereka secara bertahap terhenti. Lapisan awan kuning tua tiba-tiba muncul di langit di atas Xiao Yan saat petir terakhir menghilang. Segera setelah itu, badai yang sangat kuat tiba-tiba merobek udara dan dengan keras menekannya. Jari musim semi kuning. Kaki Xiao Yan perlahan berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat jari besar itu merobek langit dari lapisan awan. Riak kecil muncul di matanya saat dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa segera melonjak keluar.
Dia berubah menjadi jari besar yang akhirnya menabrak jari musim semi kuning itu dengan suara gemuruh. Bam! Ruang berfluktuasi saat keduanya bertabrakan, tetapi tidak ada ledakan energi. Keduanya runtuh saat kontak dan keduanya dimusnahkan. Bang! Jari musim semi kuning baru saja hancur ketika tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak. Sebuah tangan kuning besar bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Itu muncul di bawah Xiao Yan dalam sekejap. Tangannya terkepal dan menggenggam erat Xiao Yan. Pecah. Suara tenang perlahan dipancarkan dari dalam tangan besar itu. Badai spiritual yang kuat menyapu dalam sekejap, mengguncang tangan sampai pecah. Iblisin Huang Quan, ungkapkan dirimu. Teknik ini tidak akan bisa mengalahkanku. Xiao Yan sekali lagi muncul setelah telapak tangan kuning besar dihancurkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Suara samarnya seperti guntur saat menyebar ke seluruh dunia. Gemuruh, sebuah gunung menerobos tanah tidak jauh di depan Xiao Yan segera setelah suaranya dipancarkan. Itu menarik tanah ke atas saat naik. Akhirnya, ia berdiri di atas dengan cara yang menjulang. Ada tahta besar di puncak gunung. Sesosok manusia berbaju kuning duduk tegak di atasnya sementara aura yang bahkan menyebabkan dunia bergetar perlahan menyebar. Anak muda, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Kembali, suara samar itu mengandung tekanan yang sepertinya berasal dari jiwa seseorang saat perlahan-lahan ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Banyak riak menyebar dari tubuh Xiao Yan saat dia mendengar suara ini. Mata Xiao Yan terfokus pada sosok di atas tahta. Sesaat kemudian, senyum menari di bibirnya saat dia berkata, meskipun kamu pernah menjadi ahli tingkat puncak di dunia ini, kamu sekarang adalah pemikiran keras kepala dari sisa jiwa yang tertinggal. Pencuri, kamu benar-benar berani bersikap kasar di depanku. Sosok manusia yang duduk di atas tahta tiba-tiba melebarkan matanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dengan kecepatan seperti kilat. Ini dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan seperti pisau, trik kecil yang tidak berguna. Xiao Yan tersenyum setelah melihat serangan ini. Tubuhnya maju bukannya mundur. Dia melambaikan lengan bajunya. Fluktuasi spiritual yang agung menyebar dan memblokir serangan spiritual Demon Sen Huang Quan. Aku akan segera pergi jika kamu menyerahkan metode pelatihan untuk Yellow Spring Diving Anger dan darah esensi Demon Sen. Kamu harus mengalahkanku sebelum berpikir untuk mendapatkan kemarahan ilahi musim semi kuning dan darah esensi. Setan Sen Huang Quan tiba-tiba berdiri. Daerah di sekitar gunung runtuh saat dia bangun. Jiwa negara surgawi tingkat lanjut. Anda adalah orang terkuat yang saya temui selama bertahun-tahun. Sayangnya, Anda masih memiliki jalan besar untuk menuju alam surga yang sempurna. Jiwaku telah melampaui keadaan surgawi yang sempurna dan telah mencapai keadaan di. Kamu benar-benar berani melawanku. Negara, jantung Xiao Yan berdebar kencang setelah mendengar dua kata ini. Beberapa kejutan muncul di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mencapai kekuatan spiritual dalam keadaan di. Hampir tidak ada orang di benua Duruki saat ini yang bisa mencapai keadaan ini. Demon Sen Huang Quan memang memenuhi reputasinya. Aku benar-benar tidak akan berani melawanmu jika kamu adalah Demon Sen Huang Quan. Namun, Anda saat ini hanyalah roh yang tersisa. Xiao Yan perlahan menghirup udara. Kakinya tiba-tiba melangkah di depannya saat tubuhnya membengkak ribuan kaki dalam sekejap. Itu seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Raksasa itu memandang rendah Demon Sen Huang Quan sebelum mengepalkan tinjunya yang besar dan dengan keras melemparkan pukulan. Kekasaran apa? Demon Sen Huang Quan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan marah. Kedua telapak tangannya tiba-tiba menekan tanah. Tanah alam ini segera bergetar sebelum terbelah. Banyak tangan besar terlepas dari tanah. Mereka dengan keras menabrak tubuh raksasa spiritual yang telah dibentuk Xiao Yan. Menghancurkan!
Serangan yang kuat menyebabkan semangat Xiao Yan memancarkan riak yang kuat. Xiao Yan tidak berani meremehkan lawannya, jadi dia melebarkan mulutnya dan kekuatan spiritual yang berisi panas aneh meletus. Setelah itu, ia dengan kejam menagih ke bawah. Tangan besar yang tak terhitung jumlahnya hancur saat bersentuhan. Bahkan tanah yang bergetar akhirnya ditekan. Kekuatan spiritual Anda benar-benar memiliki kekuatan api surgawi. Ekspresi Demon Saint Huangquan berubah setelah kontak dilakukan. Segel tangan aneh yang terbentuk dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, dia meletakkan segel tangan di samping mulutnya. Fluktuasi yang luar biasa menakutkan meningkat. Ruang itu sendiri hancur saat fluktuasi ini muncul. Tampaknya hari kiamat akan tiba. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius ketika dia merasakan fluktuasi itu, yang menyebabkan dia merasa sedikit ketakutan. Pertarungan antar jiwa bahkan lebih berisiko daripada pertarungan antara Douqi. Jika seseorang ceroboh, jiwanya akan hancur. Jika jiwa seseorang dihancurkan, kehidupan seseorang akan lenyap dari dunia ini. Serangan Demon Saint Huangquan bahkan menyebabkan Xiao Yan merasakan aura berbahaya. Kisah-kisah yang diceritakan tentang kemarahan ilahi musim semi kuning yang menakutkan banyak elit Dousheng bukan hanya rumor belaka. Bab 1468, Darah Esensi Setan Saint. Seluruh dunia bergetar hebat. Bahkan ruang itu sendiri berfluktuasi. Orang bisa melihat sisa jiwa dari Demon Saint Huangquan tiba-tiba beriak dengan cara yang aneh di tengah fluktuasi ini. Riak-riak aneh ini samar-samar terjalin menjadi sosok tak berbentuk setinggi 10.000 kaki. Jika seseorang mempelajari sosok ini dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa sosok ini sama dengan Demon Saint Huangquan, tetapi sosok ini memberi Xiao Yan perasaan menakutkan menghadapi seluruh dunia. Perasaan ini membuat Xiao Yan merasakan apa artinya menjadi tidak penting dan lemah. Ini adalah bentuk sebenarnya dari Demon Saint Huangquan. Xiao Yan menghirup udara dingin. Dia tidak menyangka roh yang tersisa ini bisa melepaskan gelombang sonik yang mengumpulkan bentuk sebenarnya dari Demon Saint Huangquan. Tubuh Demon Saint yang tak terlihat, yang telah berubah karena gelombang sonik, perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Matanya yang acuh tak acuh mengunci Xiao Yan di kejauhan. Setelah itu, dia perlahan melebarkan mulutnya. Gelombang sonik yang mengandung nada kuno muncul seperti naga petir yang telah menembus awan petir dan tiba-tiba menunjukkan kekuatannya yang menjulang. Melenguh, tubuh Santo Iblis yang tak terlihat itu tiba-tiba runtuh setelah sebuah kata keluar dari mulutnya, tetapi dunia ini runtuh bersamanya. Mata telanjang Xiao Yan dengan jelas menyaksikan ruang runtuh 1 inci pada suatu waktu saat gelombang sonik menyebar. Gelombang sonik pemusnah meletus dengan kecepatan lebih cepat dari cahaya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mengalami serangan yang begitu cepat. Pada dasarnya tidak ada waktu baginya untuk membentuk pertahanan sedikit pun karena kecepatan yang menakutkan ini. Bang bang bang! Kekuatan gelombang sonik yang memusnahkan ini turun ke Xiao Yan yang berbentuk raksasa jiwa yang sangat besar saat suara kuno itu dipancarkan dari mulut Demon Saint. Tubuh Xiao Yan segera menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ledakan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh permukaan tubuhnya. Tubuh besar itu mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sebelum berubah menjadi ilusi. Serangannya terlalu cepat. Apalagi itu adalah kehancuran yang sederhana seperti rumput liar yang dihancurkan. Ini benar-benar membuatnya lengah. Gelombang sonik itu seperti badai saat menyapu alam. Semuanya berubah menjadi tidak ada di bawah tumbukan gelombang sonik ini. Cahaya hitam gelap menutupi tanah. Hanya gunung yang sepi yang berdiri di tanah yang gelap dan kosong ini. Iblis Saint Huangquan duduk kembali di singgasananya di gunung itu. Tubuh ilusi awalnya menjadi jauh lebih transparan. Jelas, serangan itu sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Iblis Saint Huangquan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke ruang kosong hitam dan perlahan berkata, "Anggap dirimu beruntung bisa mati karena kemarahan ilahi musim semi kuning."
memang layak menjadi dou skill yang membuat Demon Shen Huangquan terkenal. Itu memiliki kekuatan seperti itu meskipun digunakan oleh fragmen roh. Sangat sulit untuk membayangkan betapa sangat merusaknya ketika Demon Shen Huangquan menggunakannya saat itu. Sekelompok api tiba-tiba muncul di ruang kosong setelah kata-kata Demon Shen Huangquan terdengar. Nyala api itu dengan cepat meraung hidup sebelum sekali lagi berubah menjadi sosok ilusi. Itu mengejutkan Xiao Yan, yang tampaknya telah dihancurkan oleh kemarahan ilahi musim semi kuning sebelumnya. Api menari-nari di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia melangkah melalui udara kosong dan perlahan berjalan ke tepi gunung. Selanjutnya, dia melihat jiwa sisa iblis Shen Huangquan dan sedikit tersenyum. Api surgawi, tidak heran kamu bisa bertahan hidup. Demon Shen Huangquan sedikit terkejut ketika dia melihat nyala api di sekitar Xiao Yan. Dia berkata, meskipun kamu memiliki perlindungan dari api surgawi, kemungkinan jiwamu telah menderita banyak kerusakan, kan? Saya perlu istirahat selama lebih dari 10 hari sebelum saya bisa pulih. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak berusaha bersikap keras. Hatinya telah terguncang oleh kemarahan ilahi musim semi kuning. Jika api surgawi tidak melindunginya hari ini, dia akan menderita pukulan serius pada kemarahan ilahi musim semi kuning. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah kecepatan kemarahan ilahi musim semi kuning. Mustahil untuk bertahan melawan kecepatan itu. Kamu adalah orang pertama yang menahan kemarahan ilahi musim semi kuningku setelah bertahun-tahun. Jiwa sisa Demon Shen Huangquan mengamati Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia mengungkapkan senyum langka di wajahnya. Tubuhnya perlahan bersandar di singgasananya sementara dia berbicara dengan nada yang agak hilang. Hari ini akhirnya tiba. Penatua, saya hanya mengejar metode pelatihan Yellow Spring Divine Anger dan darah esensi Demon Shen. Saya belum membentuk pikiran apapun terhadap Anda. Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab, karena kamu telah menanggung kemarahan ilahi musim semi kuning, aku secara alami akan memberikan apa yang kamu inginkan. Demon Shen Huangquan berbicara dengan sikap tidak berkomitmen. Dia menjentikkan jarinya dan fluktuasi spiritual muncul. Itu melayang di depan Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah merasakan fluktuasi spiritual itu, tapi dia kemudian dengan hati-hati meletakkan tangannya di dalamnya. Fluktuasi itu berubah menjadi informasi saat menyentuh tangannya. Ini dengan cepat melonjak ke pikiran Xiao Yan sebelum metode pelatihan lengkap muncul di kepalanya. Karakter yang mengandung aura kuno menyebabkan kegembiraan muncul di hati Xiao Yan. Xiao Yan menutup matanya dan merasakan informasi ini. Dia hanya membukanya beberapa saat kemudian. Kegembiraan di wajahnya menjadi lebih besar. Dia tidak hanya menemukan metode pelatihan untuk Yellow Spring Divine Anger, itu juga berisi metode pelatihan untuk Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Palm. Terima kasih, Sesepuh Huangquan. Xiao Yan menekan kegembiraan di dalam hatinya saat dia buru-buru menangkupkan tangannya ke Demon Shen Huangquan dan berterima kasih padanya. Misi saya adalah menunggu seseorang yang bisa mengalahkan saya dan kemudian memberikan semua keterampilan saya kepada orang itu. Kekuatan spiritual Anda telah mencapai kondisi yang diperlukan untuk berlatih kemarahan ilahi musim semi kuning. Demon Shen Huangquan tersenyum. Dia membentangkan telapak tangannya. Setelah itu, sulur aliran emas pucat tiba-tiba muncul di dalam tubuh ilusinya. Aliran kecil ini berkumpul di telapak tangannya. Itu berubah menjadi tubuh cair emas dalam sekejap mata. Munculnya bola yang dibuat dari cairan emas ini menyebabkan Xiao Yan merasakan kekuatan garis keturunan yang tersembunyi di dalam hatinya beredar dengan keras. Apakah ini darah esensi dari Demon Shen Huangquan? Mata Xiao Yan mengamati cairan emas itu. Dia bisa merasakan energi aneh yang terkandung di dalamnya. Tidak heran roh yang tersisa ini dapat memanggil tubuh sejati dari Demon Shen Huangquan. Darah esensi telah disembunyikan di dalam tubuhnya. Xiao Yan melirik fragmen spiritual Demon Shen Huangquan saat dia berpikir untuk dirinya sendiri.
Aku telah berlatih selama ribuan tahun untuk memajukan jiwaku ke negara yang legendaris. Namun, saya masih tidak dapat mengambil langkah terakhir itu. Demon Sen Huangquan dengan lembut menggosok cairan emas itu. Suaranya mengandung melankolis tak berujung dan semua ketidakpuasan yang pernah dia rasakan. Penatua telah mencapai kekuatan yang luar biasa. Jika perubahan drastis tidak menimpa Anda pasti bisa naik ke kelas Doudi. Xiao Yan memujinya. Dia tidak pelit dalam hal menjilat sepatu saat ini. Haha, Doudi, bagaimana bisa semudah itu? Sepertinya seorang Doudi tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini. Demon Sen Huangquan menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba berkata, "Mengapa?" Xiao Yan buru-buru bertanya. Dia terkejut mendengar pernyataan ini. Jumlah elit Doudi telah berkurang sejak zaman kuno. Sekarang, level itu hanya ada di legenda. Selain dewa kuno Tu Shi terakhir, tampaknya tidak ada elit Doudi lain yang muncul di benua itu. Hal ini selalu menjadi misteri di hati banyak orang. Pertanyaan Xiao Yan juga menyebabkan Demon Sen Huangquan mengerutkan kening. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Itu lama kemudian sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat ke seberang ruang kosong yang tak berujung. Sebuah suara yang jauh terdengar, sepertinya ada sesuatu yang kurang di dunia saat ini. Apa yang kurang dari dunia saat ini? Wajah Xiao Yan bergetar. Dia tidak dapat memahami apa yang dibicarakan oleh Demon Sen Huangquan. Meskipun kata-kata Demon Sen Huangquan sederhana, mereka tampak seperti teka-teki. Seseorang tidak dapat memahaminya. Saya juga tidak terlalu yakin. Aku saat ini hanyalah pecahan jiwa belaka. Saya telah kehilangan terlalu banyak ingatan saya. Terlebih lagi, aku sudah ada terlalu lama. Demon Sen Huangquan menggelengkan kepalanya. Suaranya mengandung perasaan yang sangat kuno dan berpengalaman. Dia melihat cairan emas di tangannya sebelum akhirnya menghela nafas. Dengan lambaian tangannya, cairan itu melayang ke Xiao Yan. Kamu bisa datang ke tempat ini juga takdir. Anda dapat menerima kemarahan ilahi musim semi kuning adalah karena kemampuan Anda. Kemarahan ilahi musim semi kuning tidak akan diteruskan ke orang biasa-biasa saja. Anda, bagaimanapun, tidak biasa-biasa saja. Darah emas perlahan mendarat di telapak tangan Xiao Yan. Fluktuasi energi yang besar dan perkasa menyebabkan darah di tubuh Xiao Yan menjadi jauh lebih panas. Terima kasih, Sesepuh Huangquan. Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan darah esensi Demon Sen. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat gunung itu runtuh. Tahta di atasnya juga retak. Tubuh Demon Sen Huangquan yang duduk di atasnya juga menjadi lebih ilusi. Misi saya telah selesai. Mudah-mudahan, keterampilan pamungkas saya tidak akan kehilangan kemuliaan dan reputasinya seiring dengan kematian saya. Penatua, tolong pergi dengan tenang. Xiao Yan dengan sungguh-sungguh membungkuk pada Demon Sen Huangquan. Dari kelihatannya, alasan roh sisa ini bisa bertahan selama bertahun-tahun adalah karena darah esensi Demon Sen. Sekarang darah esensi telah meninggalkan tubuhnya, fragmen roh itu akhirnya mencapai akhir hidupnya dan mulai menghilang dari dunia. Haha, Demon Sen Huangquan dengan lembut tertawa dan mengangguk. Tubuhnya juga benar-benar menghilang pada saat itu juga. Gunung dan tahta mengeluarkan suara tabrakan saat mereka runtuh dengan kepergiannya. Akhirnya, mereka berubah menjadi tidak ada dan menghilang. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah melihat ruang ini menjadi gelap dan kosong dalam sekejap. Tubuh ilusinya bergetar sebelum perlahan menghilang dari dunia ini. Ruang alam ini mengeluarkan kepulan dan menghilang setelah menghilang.